adalah rencana pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, dan tujuannya itu pembelajaran materi pelajaran, cara belajar, dan penilaian. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang fokus pada karakter siswa, berpikir kritis, dan keterampilan untuk abad ke-21. Ciri utama adalah kurikulum 2013. Yang pertama itu materi pelajaran yang diintegrasikan dalam tema-tema tertentu, dan yang kedua itu siswa tidak hanya mempelajari pengetahuan tapi juga keterampilan dan sikap, dan yang ketiga itu penilaian yang dilakukan melalui berbagai cara seperti proyek, portofolio, dan presentasi. Baik, di sini saya juga menjelaskan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan program pembelajaran. Ciri utama kurikulum merdeka yang pertama itu fleksibilitas. Sekolah memiliki kebebasan untuk memilih materi, metode, dan waktu pembelajaran. Dan kedua itu berbasis proyek. Pembelajaran lebih banyak dilakukan melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga itu pengembangan profil pelajar Pancasila. Siswa diharapkan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isi tabel. Perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Yang pertama itu fleksibilitas. Kurikulum 13 lebih terstruktur, sementara kurikulum merdeka memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah. Dan yang kedua itu pendekatan pembelajaran. Kurikulum 13 menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kurikulum merdeka lebih menekankan pada pembelajaran proyek. Dan yang ketiga itu penilaian. Kurikulum 13 menggunakan penilaian yang lebih terstruktur, sementara kurikulum merdeka lebih menekankan pada penilaian autentik. Dan yang keempat itu fokus pengembangan. Kurikulum 13 lebih fokus pada pengembangan kompetensi umum, sedangkan kurikulum merdeka lebih menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21. Dasar hukum kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu kurikulum merdeka, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan istilah dalam kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Beberapa istilah yang sering muncul dalam kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Yang pertama itu 1. Kompetensi dasar, kemampuan yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran. Yang kedua itu tujuan pembelajaran, hasil belajar yang diharapkan dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu materi pembelajaran, bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu metode pembelajaran, cara penyampaian materi pelajaran. Yang kelima itu penilaian pembelajaran, proses pengukuran pencapaian kompetensi siswa. Yang keenam itu profil pelajar Pancasila.